Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cinema 29 akan menceritakan alur film Konikir. Sebelum kita memasuki alur ceritanya, ada baiknya kalian memakai headset kalian agar alur ceritanya dapat kalian pahami. Yang baru mampir di channel ini, jangan lupa memencet tombol subscribe dan like, dan jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat update terbaru dari kami. Dan selamat menyaksikan. Penuh teka-teki, misteri, dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedikit informasi buat kalian, film Konikir ini menjadi film David Fincher dengan penghasilan terbesar, menggantikan film The Curious Case of Benjamin. Dan sebelum masuk ke inti ceritanya, inilah sedikit gambaran yang akan terjadi ke depannya. Konikir adalah sebuah film psikologis Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh David Fincher dan skenario film ini ditulis oleh William Flynn berdasarkan novel karangannya dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Nick Dunn dan Amy Elliott Dunn yang berlatar di tempat di timur laut Missouri. Cerita film ini berkisah pada misteri yang meliputi segala seputar Nick Dunn yang menjadi tersangka utama dalam peristiwa hilangnya Amy. Film bermula dari Nick Dunn yang mengalami masalah rumah tangga dengan istrinya yang bernama Amy, tepat pada hari ulang tahun pernikahannya yang ke-6. Nick kemudian menemui saudara kembarnya yang bernama Margot yang bekerja di suatu bar dan mulai bercerita tentang awal pertemuannya dengan Amy. Dulu Nick bertemu dengan Amy di sebuah pesta. Diceritakan Amy seorang penulis buku terkenal dengan panggilan Unseen Amy. Mulai dari sanalah mereka menemui kecocokan satu sama lain. Mereka semakin akrab, dekat, berpacaran hingga akhirnya mereka menikah. Tak lama itu ada tetangga Nick menelpon dan mengatakan jika kucing peliharaannya keluar rumah. Nick pun akhirnya pulang, tetapi sesampainya di rumah Nick merasa ada sesuatu yang janggal. Rumahnya sepi dan kosong. Amy pun tidak ada di rumah. Nick juga menemukan perabotan rumahnya yang rusak. Akhirnya Nick memutuskan untuk menelpon polisi. Tak lama kemudian detektif Ronda datang untuk memeriksa rumahnya. Nick mengatakan jika istrinya hilang dan ia menemukan kekacauan di rumahnya saat pulang. Ronda kemudian memeriksa seisi rumah sambil bertanya-tanya tentang Nick yang merupakan mantan penulis majalah dan seorang dosen. Nick mengatakan jika saat ini membantu Margot saudaranya bekerja di bar. Sesampainya di dapur, Ronda menemukan sebuah percikan darah dan menandainya. Scene pun berganti di kantor kepolisian yang menunjukkan Nick yang sedang melakukan pemeriksaan DNA. Ronda mengatakan jika sementara waktu rumah Nick akan dipenuhi oleh petugas forensik. Hal itu membuat Nick harus tinggal di rumah Margot untuk sementara waktu. Setelah melihat beberapa bukti di rumah, Ronda mengatakan jika kehilangannya Amy adalah sebuah kasus yang cukup serius. Jadi mereka akan mengumumkan hilangnya Amy melalui berbagai siaran radio, televisi, brosur, dan sebagainya. Sampai-sampai Ronda juga akan mengadakan konferensi pers. Melanjutkan pemeriksaannya, Ronda menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nick, mulai dari kronologi sebelum hilangnya Amy, hingga bagaimana hubungan Nick dan Amy. Ternyata banyak hal yang tidak diketahui Nick tentang Amy. Ronda kemudian menyuruh Nick untuk memberitahu orang tua Amy mengenai kejadian tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nick, Ronda kemudian kembali ke rumah tempat Nick tinggal untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di sana, ada tetangga Amy yang ingin menceritakan sesuatu.
Tetapi Ronda enggan mendengarnya. Di sini juga diceritakan jika semua aset yang ada di rumah tersebut atas nama Amy, mulai dari sertifikat rumah, kartu kredit, mobil, dan tagihan telepon. Bahkan bar tempat Margo bekerja pun juga atas nama Amy. Di ruang tempat kerja Amy, akhirnya Ronda menemukan petunjuk pertama. Ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Amy. Keesokan harinya, orang tua Amy datang dan melakukan konferensi di hadapan media massa. Intinya mereka meminta bantuan dari semua pihak untuk mencari keberadaan Amy untuk saat ini. Setelah melakukan konferensi, orang tua Amy mengatakan jika Amy dulu pernah berpacaran dengan Desi Coley. Dia adalah orang yang sangat terobsesi dengan Amy, bahkan sampai terobsesinya Desi kali pernah berencana bunuh diri setelah putus dengan Amy waktu SMA. Sesaat orang tuanya Amy pergi, Ronda memberitahu Nick mengenai surat yang ia temukan di ruang kerja Amy. Nick mengatakan jika surat itu adalah petunjuk untuk melakukan pencarian harta karun perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Setelah membaca isi surat tersebut, Nick mengetahui lokasi petunjuk selanjutnya. Surat itu menuntun Nick pada ruang kantor tempat dia bekerja sebagai dosen dulu. Di sana menemukan celana dalam wanita yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti. Mereka juga menemukan surat petunjuk kedua. Petunjuk selanjutnya mengarah pada rumah coklat. Nick mengatakan pada Ronda jika ia tak tahu tentang rumah itu. Scene pun berganti. Ternyata Nick sengaja merahasiakan mengenai rumah coklat tersebut pada Ronda. Ia berencana mencari tahu sendiri petunjuk selanjutnya. Ternyata lokasi yang dimaksud tadi adalah rumah ayah Nick sendiri. Di sana ia menemukan petunjuk surat ketiga. Tapi tak lama kemudian Ronda datang. Di sini Nick masih mencoba menyembunyikan sesuatu dengan alasan takut ayahnya membakar rumah. Nick menyembunyikan surat yang ditemukannya. Kecurigaan Ronda kepada Nick pun menjadi semakin besar. Di sini kita ditunjukkan flashback mengenai hubungan Nick dengan Amy. Mereka sering berdebat dan tidak akur, terutama saat Nick memutuskan untuk berhenti bekerja dan malah menghabiskan waktunya untuk bermain game. Nick juga seringkali membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, apalagi ia menggunakan kartu kredit milik Amy. Karena Nick pengangguran, Amy lalu meminta Nick untuk segera mencari pekerjaan. Scene berganti 2 hari kemudian. Di sini ditunjukkan banyak orang yang berkumpul untuk memberikan empati mereka atas hilangnya Amy pada Nick. Nick yang dikenal tak begitu ramah pada tetangganya menjadi perhatian semua orang, terutama saat ia sedang bersikap ramah dan berperilaku baik. Tak lama kemudian, Ronda menanyakan masalah Noel kepada Nick. Dia adalah orang yang mengaku sebagai tetangga sekaligus sahabat dari Amy. Tetapi Nick malah tidak mengetahui tentang hal itu jika ia tidak pernah mendengar Noel sama sekali. Hal itu membuat kecurigaan Ronda bertambah besar. Pencarian Amy terus berlanjut, mulai dari rumah Nick, lapangan, jalan, dan berbagai tempat mereka telusuri. Mereka juga menyebarkan berita hilangnya Amy di media massa. Bahkan Margo saudaranya sendiri lama-kelamaan sedikit curiga terhadap Nick. Nick menerima sebuah pesan dari seseorang dan ia mengatakan sekarang berada di luar rumah Margo. Dan ternyata itu adalah mahasiswi Nick itu sendiri. Kita akhirnya tahu bahwa selama ini Nick berselingkuh. Tapi kejadian itu diketahui oleh Margo dan membuatnya sangat marah. Nick kemudian menjelaskan jika Amy tak bisa memuaskan dirinya sehingga ia berhubungan dengan mahasiswanya. Di sini Margo sedikit takut sekaligus membenci saudaranya sendiri. Tetapi karena mereka masih keluarga, Margo kemudian menunjukkan siaran televisi saat itu yang sedang membahas Nick. Media membuat orang percaya jika hilangnya Amy adalah ulah dari Nick dan hal tersebut membuat nama Nick semakin buruk di mata publik. Di siaran tersebut terdapat Tanner Book, pengacara hebat yang sedang berdebat dengan si presenter. Keberadaan si pengacara ini untuk mendukung Nick
karena kasus ini masih meninggalkan banyak misteri. Margo kemudian menanyakan apakah Nick butuh pengacara. Tetapi Nick bilang jika saat ini ia belum membutuhkannya karena Nick yakin bahwa ia tak bersalah. Di sisi lain, Rhonda pergi di sesuatu tempat kumuh dan menanyakan sesuatu tentang Amy. Ternyata tempat itu adalah black market yang menjual ganja, narkoba, hingga senjata api. Jason, penjual di sana, mengatakan jika Amy pernah ke tempat tersebut dan membeli sebuah pistol kecil darinya. Rhonda dan beberapa petugas akhirnya menemukan petunjuk lain. Mereka menemukan ceceran darah di rumah dan ternyata itu adalah bekas darah milik Amy. Jika Amy dipukul dengan benda tumpul seperti tongkat golf atau balok kayu. Setelah mengetahui petunjuk tersebut, Rhonda memeriksa pembelian yang dilakukan Nick melalui riwayat transaksi kartu kredit. Rhonda menemukan jika banyak barang yang tidak ada di rumah. Scene berganti 3 hari kemudian. Ditunjukkan jika banyak orang yang berkumpul dan berdoa untuk keselamatan Amy. Kemudian orang tua Amy meminta publik untuk membantu mereka karena nama Nick dianggap buruk di mata publik. Ia mencoba meyakinkan mereka dan mengatakan jika dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus hilangnya Amy. Nick mentaati aturan yang berlaku, seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian dan tidak ada ditutup-tutupi selama masa penyelidikan. Tetapi Noel menyela perkataannya di depan semua orang dan mengatakan jika Amy sedang hamil 6 minggu. Nick yang sementara panik kemudian meninggalkan kerumunan dan diikuti oleh Rhonda. Nick menjelaskan jika Noel itu hanya mengada-ngada, tapi Rhonda memberikan bukti foto di mana Amy cukup akrab. Bahkan Nick tak mengetahui hal tersebut. Saat ini yang jelas Nick yakin Amy tidak hamil. Kemudian Rhonda membeberkan kejanggalan perabotan tertentu yang rusak dan darah Amy yang bercecer di lantai. Sampai akhirnya ia curiga bagaimana jika ini kasus pembunuhan bukan penculikan. Hal itu membuat Nick semakin terpojok. Rhonda yakin jika Nick tak sepenuhnya memberikan informasi mengenai hubungannya dengan Amy. Jika Nick tetap berencana untuk menyembunyikannya, Rhonda akan meminta bantuan Noel, teman terdekat Amy. Rhonda juga mengatakan jika ketidakharmonisan hubungan mereka akhir-akhir ini adalah masalah finansial. Ia mengatakan jika Nick dan Amy mempunyai hutang kartu kredit yang cukup banyak, tapi Nick tidak tahu mengenai hal tersebut. Setelah diperiksa, barang-barang tersebut adalah pesanan Nick, seperti tongkat golf dan lain-lain. Nick mengatakan jika ia tidak bermain golf dan dia tidak pernah memegang barang-barang tersebut sama sekali. Bahkan di bulan April, Nick menambahkan nilai asuransi Amy menjadi 1,2 juta dolar. Nick mengatakan jika Amy yang meminta hal tersebut. Rhonda kemudian memotong perkataannya dan mengatakan jika Nick yang mengisi formulirnya. Emosi Nick semakin tak terkendali. Kemudian Rhonda mendapat laporan tes urin dari Amy dan laporan tersebut mengatakan jika Amy positif hamil. Sontak Nick langsung membanting gelas setelah mendengarnya. Nick mengatakan jika ia tidak mau lagi menjawab pertanyaan Rhonda tanpa seorang pengacara. Nick mengatakan yang sebenarnya kepada Margo bahwa jika Amy sebenarnya tak ingin punya anak, justru Nick lah yang menginginkannya. Nick pun menunjukkan bukti dari klinik, tetapi Margo malah menemukan surat dari Desi, mantan Amy yang disimpan oleh Nick. Hal itu, Margo mengira jika Nick cemburu padanya. Kemudian Margo pergi dari rumah karena tak tahu harus percaya pada Nick atau tidak. Setelah dilakukan penyidikan, Rhonda menemukan buku harian milik Amy yang setengah terbakar di dalam mesin pemanggang. Di waktu bersamaan, Nick menemukan petunjuk ketiga. Lokasinya berada di gudang penyimpanan kayu milik Margo. Dalam gudang tersebut terdapat barang-barang yang dibeli dari kartu kredit. Di sana juga terdapat hadiah ulang tahun pernikahan dari Amy. Setelah dibuka, isi kado tersebut adalah sepasang boneka suami istri yang gagangnya hilang. Ternyata ini semua akal-akalan dari Amy. Ia masih hidup sampai sekarang. Sekarang ini film bercerita dari sudut pandang Amy.
Di hari pertamanya menghilang, ternyata ia pergi menggunakan mobil. Amy sengaja meninggalkan beberapa petunjuk supaya dirinya dianggap tewas oleh suaminya sendiri. Alasan dia melakukan hal tersebut karena Amy membenci suaminya yang pemalas, pembohong, dan fuckboy itu. Nick juga mengambil harga diri, kehormatan, dan yang paling penting mengambil uang dari Amy. Jadi ia berencana untuk membalas Nick karena perbuatannya tersebut. Amy menyiapkan semua rencananya sangat matang dan teliti. Mulai dari berteman dengan tetangga mereka yang bodoh, Noel, bercerita tentang kekerasan rumah tangga, bercerita tentang masalah keuangan, hingga yang terpenting menambah asuransi untuk dirinya sendiri. Tak cukup sampai di situ, Amy juga membeli sebuah mobil untuk rencananya kabur. Selain rencananya itu, Amy juga berniat untuk mempermalukan Nick di depan publik. Publik sangat menyukai orang hamil, jadi Amy memalsukan kehamilannya dan berteman dengan orang yang hamil, yaitu Noel. Kemudian mengambil urin dan mengaku bahwa urin itu miliknya. Kemudian pada pagi hari saat Nick meninggalkan rumah untuk menemui Margot, disitulah semua yang direncanakan Amy laksanakan. Ia menghancurkan perabotan rumahnya, mengambil darahnya sendiri dan mencacarkan ke dapur, dan lagi-lagi meninggalkan jejak benda tumpul yang kemudian diberi darah dan dibakar di pengapian. Amy pun membuat buku harian yang bercerita mengenai hubungannya dengan Nick, yang kemudian itu ditemukan oleh Rhonda. Semuanya itu hanya kebohongan yang dibuatnya. Dalam buku hariannya, Amy menceritakan tentang pemborosan, siksaan, kekerasan, dan ketakutan. Itulah yang bisa membuat publik mencurigai Nick. Amy kemudian membakar buku hariannya tersebut, seolah-olah Nick yang melakukannya. Tapi Amy tak membakar habis, ia menyisihkan bukti-bukti yang bisa diselidiki oleh kepolisian. Amy juga memastikan pihak kepolisian mudah menemukan buku tersebut dengan cara meninggalkan surat-surat yang menjadi petunjuk selama ini. Dan yang terakhir, ia menyimpan hadiah yang bernilai ratusan dolar di gudang milik Margot. Jika Amy berhasil melakukan rencananya, maka Nick akan dibenci oleh seluruh orang karena telah membunuh wanita yang tengah hamil. Dan semisal rencananya tersebut tak berjalan lancar, maka Amy bersiap menenggelamkan dirinya di danau dengan batu yang terikat di kaki, yang nantinya akan membuktikan di publik semisal rencananya tak berjalan mulus. Setelah Nick menunjukkan barang-barang hadiah, Margot kemudian berbalik mempercayai Nick. Mereka mengetahui jika ternyata hal ini hanyalah karangan Amy semata yang ingin menjebak Nick. Selama menghilang, Amy menyusun agendanya tersendiri termasuk waktunya untuk bunuh diri. Tetapi di penginapan tersebut ia bertemu Greta, dan di sini Amy mengubah namanya menjadi Nancy. Akhirnya Nick menghubungi Tanner Book untuk menjadi pengacaranya. Nick menceritakan semuanya tentang Amy pada Tanner. Tanner kemudian berencana memutarbalikkan pandangan publik terhadap Amy. Nick kemudian menanyai orang-orang yang pernah bermasalah dengan Amy. Salah satunya adalah Tommy. Tommy adalah seseorang yang pernah ditangkap karena kasus pelecehan terhadap Amy. Padahal ia tak melakukannya dan membuat Tommy tersudut sehingga dikira menjadi pelaku. Di sisi lain, Amy sedang melaporkan tentang barang-barang mencurigakan di gudang kayu milik Margot. Berita keburukan dan profesi Nick semakin beredar luas. Hal itu membuatnya tak nyaman berada di tempat umum. Tak hanya Nick, di sini Margot juga kena imbasnya. Nick kemudian ke rumah Daisy Collins yang merupakan mantan pacar Amy sewaktu SMA. Tetapi sesampainya di sana, Daisy mengabaikannya. Tanner sedang berdiskusi dengan Margot dan berencana membuat Nick diwawancarai di acara televisi dengan tujuan membuat nama Nick kembali membaik. Di sisi lain, Amy yang sedang bermain golf menjatuhkan uang yang disimpan di tasnya. Melihat hal tersebut, Greta dan pacarnya menaruh curiga pada Amy. Benar saja, keesokan harinya Greta dan pacarnya mengambil semua uang yang dimiliki Amy dan kabur. Amy lalu pergi meninggalkan penginapan dan menghubungi Daisy. Daisy datang dan kemudian Amy menceritakan apa yang telah terjadi padanya, tentu saja dengan kebohongan. Kamera kemudian menunjukkan ke sebuah televisi.
di mana di dalamnya sedang meliputi berita mengenai selingkuhan dari Nick yang mengaku ke media. Hal tersebut membuat nama Nick menjadi semakin memburuk. Daisy kemudian menawarkan sebuah penginapan miliknya untuk tempat tinggal Amy sementara. Tempatnya sangat aman, lokasinya juga di pinggiran kota, serta banyak CCTV yang mengawasinya. Keesokan harinya, Amy mulai mencari tahu semua posisi dan letak CCTV. Hari di mana Nick diwawancarai di televisi tiba, yang membuat publik mendukung Nick atas semua pengakuannya. Tapi tak lama setelah itu, rumah Margo akan dilakukan penggeledahan terutama di gudang tempat penyimpanan kayunya. Setelah melihat keadaan di sana, Rhonda mengetahui kemana semua barang-barang yang dibeli Nick berada. Hal itu membuat Rhonda tak percaya Nick. Setelah melakukan pemeriksaan, Rhonda kemudian membawa juga Margo ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Bersama Taylor, Nick kembali diinterogasi mengenai catatan harian milik Amy. Di sana Rhonda mengatakan jika ia menemukan gagang mainan yang hilang yang ternyata diletakkan di perapian. Rhonda menduga jika Nicklah yang melakukannya. Ia mengatakan jika Nick akan ditahan karena kasus pembunuhan istrinya. 20 hari setelah Amy menghilang, Amy dan Daisy menjalin hubungan tak resmi. Di sini Amy kembali merencanakan sesuatu. Singkat cerita, setelah Daisy pergi bekerja, Amy berpura-pura menjadi korban pelecehan. Ia berpura-pura akting di hadapan kamera CCTV untuk menjadi bukti ketika ia keluar dari sana. Pada hari yang sama, juga menunjukkan Nick yang dibebaskan untuk mengikuti sidang. Yang jelas publik membenci Nick dan menganggap Nick adalah pembunuh. Malamnya Daisy pulang ke rumah. Amy kemudian membuat pembunuhan yang sangat terencana. Membuat Amy seakan-akan disiksa, diperkosa, dan seolah-olah Daisy melakukan kekerasan terhadapnya. Amy kemudian pulang ke rumah dengan darah yang terkucur di seluruh tubuhnya. Amy kemudian melakukan pemeriksaan. Amy juga mengaku jika ia membunuh Daisy sebagai bentuk perlawanannya. Semua polisi percaya dengan penjelasannya kecuali Rhonda, karena ialah yang terjun langsung dan memahami semua kejadian berkala. Akhirnya cerita menuju ending. Amy kembali dikenal sebagai wanita yang baik, sementara Nick dianggap sebagai suami yang suka berbohong, boros, dan banyak hal negatifnya. Kehidupan Nick menjadi sangat tertekan. Mereka masih menjadi suami istri yang baik di mata publik, sementara Nick tak tahu rencana apa lagi yang akan dilakukan istrinya. Bisa saja besok ia yang akan dibunuh. Semenjak saat itu, demi kembalinya nama baik hubungan mereka, Nick harus bersikap baik kepada Amy saat di depan kamera. Publik masih tak tahu jika Amy adalah orang yang seharusnya disalahkan atas kasus yang terjadi selama ini. Akhirnya mereka berdua mengumumkan kehamilan Amy di depan televisi. Cerita pun berakhir.